Oke. Halo? Ya, Ibu. Apakah Ya, Ibu, kami terdengar persilakan suaranya? untuk terdengar Ibu sangat jelas untuk Sangat sekarang. jelas, Bu. Halo? Sangat jelas untuk sekarang. Ya, Alhamdulillah. sudah terdengar. Ya, Ibu. Ya, oke. Alhamdulillah Ibu sudah terdengar jelas untuk Iya, iya. suaranya. Iya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, lanjutkan ke slide. Kita mulai dari PKM. Slide-nya belum pindah ya. PKM. Oh iya. Aliran usulan PKM. Nah, ini dimulai dari niat dulu teman-teman mahasiswa. Niat ini akan muncul ketika teman sangat empati terhadap lingkungan. Kemudian menimbulkan karsa. Nah, kalau sudah muncul karsa, ini bisa dikonsultasikan dengan dosen pendamping yang ada di jurusan masing-masing. Terlebih kalau skema yang diusulkannya itu berkaitan dengan penelitian. Nah, baru nanti diceker. Diceker itu check and recheck ya. Check and recheck apakah programnya ini masuk ke skema yang mana? Apakah skema penelitian, skema pengabdian, skema kewirausahaan atau skema yang mana? Nah, baru nanti buat draft usulannya. Setelah membuat draft usulan, kemudian teman-teman didampingi oleh Bapak Ibu pendamping melakukan unggahan usulan. Nah, unggah usulan ini dimulai dari fakultas. Kebetulan di FKIP sudah ada pokjanya, perwakilan dari bahasa Inggris juga ada. Nanti dari level fakultas akan diseleksi kembali, kemudian diusulkan ke level universitas. Kemudian di universitas juga diseleksi kembali mana yang layak untuk diunggah ke Simbel Mawa. Gitu. Baru setelah itu teman-teman akan diberikan PIN oleh bagian kemahasiswaan bagian kemahasiswaan untuk bisa mengupload username dan password ya, untuk bisa mengupload di Simbel Mawa. Slide berikutnya dari beberapa skema PKM, kita mulai dari PKM kewirausahaan. Nah, PKM kewirausahaan ini sebenarnya adalah bisnis produk intelektual. Gitu. Jadi, walaupun namanya kewirausahaan, tapi tetap di sini harus ada basic keilmuannya. Makanya, yang perlu diingat di dalam PKM kewirausahaan adalah komoditas usaha merupakan jelmaan penguasaan iptek mahasiswa. Tetap, walaupun kewirausahaan, harus ada ipteknya. PKM kewirausahaan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. PKMK lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha, adapun muatan intelektual dalam hal ini daripada profitnya. Misal, ada mahasiswa yang membuatnya tahun lalu dari prodi matematika ya, yang lolos kewirausahaan, itu membuat spray yang anti kusut. Nah, agak-agak nyambung sebetulnya dengan bidangnya matematika. Tapi di sini ada keefektifannya, itu mereka lolos. Kemudian saya ingat sekali waktu Monef eksternal di Universitas Pajajaran, dari kampus tetangga kita di sebelah, itu dari Universitas Perjuangan, ada yang membuat teh. Itu berteh untuk mengurangi diabetes kalau tidak salah. Itu berkorelasi karena mereka punya jurusan farmasi kalau tidak salah ya. Nah, ini juga sama. Makanya kewirausahaan ini bisa dibilang adalah produk ipteknya mahasiswa.
Kalau kita karena bidangnya pendidikan, mungkin bisa lebih ke arah pendidikannya. Nah, mungkin teman-teman bahasa Inggris bisa membuat semacam kursus bahasa Inggris, tapi dalam bentuk aplikasi, kemudian dijual atau ada yang dikelola gitu ya. Nah, itu juga sama sebetulnya bisa masuk ke dalam PKM kewirausahaan. Jadi tidak kehabisan ide untuk teman-teman yang berada di bidang pendidikan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, PKM kewirausahaan ini ada 5 poin yang harus dilihat, yang harus dijadikan patokan. Pertama, sumber inspirasi, karena kewirausahaan ini tidak boleh melulu terkait dulu tuh ya, PKM kewirausahaan zaman dahulu kala, itu penuh dengan proyek-proyek makanan. Comro dibuat apalah, isinya apalah, kemudian makanan saja semuanya, dengan akronim-akronim yang lain-lain. Nah, tapi saat ini, sumber inspirasinya sangat luas untuk PKM kewirausahaan, apalagi di era pandemik seperti sekarang ini. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan bidang-bidang virtual ya, bidang-bidang virtual itu bisa jadi sumber inspirasi. Kemudian keunggulan iptek, meskipun kewirausahaan berorientasi pada omset, entrepreneur, tetapi keunggulan ipteknya harus muncul. Karena ini bagian dari asesmen akademiknya untuk teman-teman mahasiswa. Dan tentunya PKM kewirausahaan ini akan menimbulkan kemandirian bagi teman-teman mahasiswa, terlebih ketika nanti setelah selesai studi di perguruan tinggi. Ini sangat penting sekali. Saat ini skill gitu ya, tidak hanya semata-mata menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan IPK 4, lebih menjadi hal yang utama. Apalagi kewirausahaan ini selaras dengan visi misi Universitas Siliwangi, yaitu mengedepankan kewirausahaan. Selain itu, tentunya harus dipikirkan di dalam kewirausahaan adalah omset. Omsetnya juga harus jelas. Dan pasar eksternalnya ini ada ya, yang terinspirasi ini, sumber inspirasinya sederhana. Teman-teman mahasiswa sering sholat di masjid kampus. Nah, di masjid kampus itu mukenanya, terutama bagian bawah nih untuk teman-teman yang muslim, sering melorot karena sudah sering dipakai mungkin ya. Jadi si karetnya sudah mengendur gitu. Nah, ini jadi inspirasi teman-teman UPI untuk membuat mukena anti melorot. Nah, itu pasarnya juga sudah jelas. Siapa yang tidak perlu mukena, terutama teman-teman mahasiswa yang muslim gitu ya. Jadi nyambung antara sumber inspirasi sampai ke pasarnya. Itu harus jelas sekali. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari PKM kewirausahaan. Jadi jangan terpaku pada makanan. Masanya produk-produk makanan sebetulnya sudah lewat untuk ide kreativitas mahasiswa di program kreativitas mahasiswa. Saat ini semua sedang bergerak ke arah sebenarnya revolusi 4.0-nya juga sudah berlalu ya. 5.0 malah sekarang yang sedang disongsong. Makanya lebih banyak aplikasi termasuk novel. Teman-teman yang senang menulis gitu ya, novelnya sudah jadi, bisa dijadikan ini untuk kewirausahaan, itu juga bisa diusulkan untuk program kreativitas mahasiswa. Slide berikutnya. Nah, bagaimana urutan dalam membuat atau sistematika dalam membuat proposal PKM kewirausahaan? Nah, sudah jelas sekali ada di buku panduannya. Ini saya rangkum saja. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada PKM kewirausahaan itu bab 2-nya berisi tentang gambaran umum rencana usaha. Dalam hal ini harus tercantum bentuk dan manajemen usahanya seperti apa, kemudian perhitungan break
event point, sehingga reviewer ini merasa layak memang usaha ini untuk didanai gitu. Ini yang membedakan PKM kewirausahaan dengan PKM yang lain. Tentunya di dalam metode juga berbeda. Dalam metode pelaksanaan PKM kewirausahaan harus tercantum produksi komoditas inti yang meliputi tahap pekerjaan, metode, prosedur, pemasaran produk, volume kegiatan, dan sebagainya. Ini bisa dilihat di panduan gitu. Nah, makanya saya sarankan kenapa PKM kewirausahaan ini bentuknya tim. Tim ini harus dibagi-bagi nanti siapa yang mencari referensinya, siapa yang mensinkronkan dengan siapa yang memahami panduan supaya kalau Anda memasukkan kewirausahaan itu tidak salah kamar ke skema yang lain. Gitu. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Bisa dilanjutkan. Nah, sebelumnya ini terlewat. Ini terlalu jauh ya. Kembali lagi. Untuk PKM pengabdian masyarakat. Nah, untuk PKM pengabdian masyarakat atau PKMM, ini bertujuan untuk menumbuhkan empati dan respon mahasiswa atas persoalan yang dihadapi masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Kalau kewirausahaan jelas dia orientasinya pasti pada profit. Tapi kalau pengabdian ini tidak berorientasi profit. Karena ini bentuk empati mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka di sini perlu surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Dalam hal ini, mitranya bukanlah kepala desa atau RT atau RW, tetapi kelompok yang akan memperoleh manfaat program yang akan dilaksanakan oleh teman-teman. Misalnya, teman-teman tertarik untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris, bukan pelajaran ya, semacam kemampuan untuk speaking saja ke masyarakat yang ada di sekitaran Pantai Pangandaran, supaya yang ada di Pantai Pangandaran itu bisa jadi guide sekitar sana. Harus jelas sasarannya siapa. Misal, Karang Taruna. Nah, berarti yang menjadi mitranya itu bukan Kepala Desa Pangandaran, tapi Karang Taruna yang ada di Pangandaran. Yang dilatihnya tentunya adalah teman-teman Karang Taruna untuk bisa berbicara bahasa Inggris, misalnya. Itu untuk pengabdian kepada masyarakat. Pada prinsipnya, PKMM ini meliputi pembentukan wirausaha baru dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan. Ingat, yang menjadi mitra di dalam PKM pengabdian masyarakat itu adalah mitra non-profit. Mitra non-profit itu siapa saja? Ada di slide berikutnya. Silakan. Nah, oke, dilewat saja yang ini. Sudah dibahas tadi. Nah, ini adalah mitra non-profitnya. Bisa masyarakat awam, bisa TNI, bisa puskesmas, bisa sekolah, bisa kelurahan, dan sebagainya. Dilewat saja. Lanjut. Termasuk pondok pesantren. Beberapa waktu yang lalu ada bimbingan saya, 2 kelompok bimbingan saya yang lolos didanai PKM, bidangnya pengabdian masyarakat. Yang satu, mereka ingin memperkenalkan tentang hewan-hewan dan tumbuhan langka di sekolah melalui kegiatan hidup bersih, pola hidup bersih. Nah, maka yang menjadi mitranya adalah pihak sekolah. Ada lagi satu kelompok lagi, mereka ingin meningkatkan kualitas dari teman-teman santri yang ada di pondok pesantren. Dengan dasar pondok pesantren itu bukanlah pondok pesantren yang besar, yang bonafit, tapi mereka punya kolam ikan. Akhirnya teman-teman mahasiswa dari biologi melakukan
pengabdian masyarakat dengan cara menanam ikan lele di kolam tersebut, kemudian ikan lelenya diubah menjadi dendeng lele. Nah, itu mereka lolos. Artinya luas sekali untuk pengabdian masyarakat dan bisa berbasis apa saja. Apalagi pengabdian masyarakat tidak harus relevan dengan bidang ilmunya. Lanjut. Oke, ini untuk proposal pengabdian masyarakat. Nah, beda kan dengan tadi yang proposal kewirausahaan. Kalau untuk pengabdian masyarakat, di bab 2-nya harus mencakup gambaran umum masyarakat sasaran. Yang harus dicantumkan di sana adalah bagaimana kondisi sosialnya, kemudian ekonomi dan atau budaya kelompok warga, potensi lingkungan kehidupannya. Gitu. Sehingga memang layak untuk dijadikan sasaran program pengabdian masyarakat yang akan kita laksanakan. Yang paling penting di sini adalah surat pernyataan kesediaan dari mitra, tetapi bukan lurah, kadus, atau kepala dukuh, ya, gitu, kaduk. Nah, dalam hal ini juga upayakan mitranya itu adalah bukan tempat sendiri gitu, seperti karena biasanya dikiranya ya memang bisa jadi menimbulkan KKN. Gitu. Kalau misalkan di tempat sendiri atau saudara sendiri atau yayasan sendiri dan sebagainya, gitu ya. Upayakan ini terpenuhi. Lanjut. Lalu ada PKM teknologi. Nah, kalau PKM teknologi ini adalah solusi iptek sebetulnya ya. Solusi iptek dalam PKM teknologi merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. PKM teknologi ini perlu mitra, mirip dengan PKM pengabdian pada masyarakat. Tetapi, ya, yang perlu diingat, kalau tadi pada pengabdian masyarakat mitranya adalah mitra non-profit, kalau dalam PKMT mitranya adalah mitra profit, seperti UMKM misalnya, atau bidan, perlu aspek manajemen, perlu promosi, perlu pemasaran produk, perlu status usaha, dan sebagainya. Atau aspek produksinya, bagaimana sih bahan bakunya, prosesnya. Ini untuk mempermudah ya, teknologi yang kita berikan adalah teknologi yang mempermudah mitra kita untuk meningkatkan produksinya, untuk meningkatkan penghasilannya, dan sebagainya. Dalam hal ini, yang menjadi mitra berorientasi profit diantaranya adalah bidan yang memiliki klinik bersalin, petani termasuk diantaranya, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang beca, dan sebagainya. Ingat ya, tukang beca itu juga sama menghasilkan profit. Tapi kalau istri tukang beca, fokusnya itu bisa masuk ke pengabdian pada masyarakat. Gitu. Karena ini PKM teknologi, yang akan digunakan oleh mitra untuk meningkatkan usahanya, untuk meningkatkan pelayanannya, jasanya, maka teknologi yang kita berikan harus benar-benar sudah jadi. Ya, bukan prototipe lagi, tapi teknologi yang sudah jadi. Lanjut. Nah, dalam hal ini, mahasiswanya boleh multidisiplin. Ya, bahasa Inggris bisa berkolaborasi dengan FIK atau bisa berkolaborasi dengan jurusan yang lain di FKIP, dengan biologi misalkan, dengan matematika dan sebagainya. Ini tentunya untuk meningkatkan jasa atau produk dari mitra. Oke, dilanjutkan. Ini tadi yang saya singgung, bedanya PKMT dengan PKMM. Mitranya kalau PKMT adalah mitra profit, kalau PKMM mitra non-profit. Lanjut. Nah, termasuk ini, ketuk tilu ya. Termasuk kemampuan ini pun sama. Kalau misalkan kita mau memberikan masukan, teknologi untuk para penari ini juga itu bisa meningkatkan sebagai teknologinya. Apa gitu yang diperlukan oleh, apakah promosi dari
kelompok sanggar seni ini atau apa, itu juga bisa jadi PKM teknologi. Lanjut. Nah, ini adalah sistematika untuk proposal PKM teknologi. Beda dengan yang tadi, di PKM teknologi ini bab 2-nya berisi tentang tinjauan pustaka. Tetapi tinjauan pustaka yang dimaksud di sini bukan teori-teori, melainkan dasar-dasar atau semacam apa ya, hal-hal yang menjadi atau bisa dirujuk untuk proposal PKM teknologi. Tentunya ini fokus pada uraian ilmiah seputar inti persoalan saja. Misal, kalau Anda ingin memberikan teknologi membuat layout misalkan, itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Tapi bukan teori bagaimana membuat layout, bukan. Tapi rujukan atau pustaka-pustaka yang sudah ada, gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan orang lain? Sederhananya begitu. Itu untuk tinjauan pustaka yang relevan dengan teknologi yang kita usulkan. Oke. Nah, ini juga sama, harus ada mitra, harus ada kesediaan mitra. Lanjut. PKMKC, Karsa Cipta. Nah, kalau Karsa Cipta, ini adalah kelip naral nih sebenarnya. Karsa Cipta boleh terinspirasi dari apa saja, tapi kebanyakan teman-teman mahasiswa itu mengadopsi dari apa yang sudah ada di luar, dan bahkan sama persis. Tidak ada modifikasinya sama sekali. Jadi akhirnya menjiplak. Ini beberapa contoh yang sudah ada. Apa namanya? Kayak human flowing trolley, misalkan yang jadi trolley-nya ini nih, si kopernya ini bisa ngikutin orangnya, jadi nggak harus dibawa-bawa, nggak harus didorong-dorong gitu. Nah, segala macam. Itu tidak apa namanya? Tidak menjadi sesuatu yang kreatif karena itu sudah ada di luar negeri. Tapi kalau misalkan teman-teman modifikasi jadi apa gitu ya, itu boleh gitu. Tapi yang dimodifikasinya hanya prinsip atau fungsinya saja. Itu untuk PKM KC. Nah, kalau KC, walaupun ini lebih berorientasi pada teknologi, tapi boleh dalam bentuk prototype. Jadi tidak mesti sudah barang jadi. Boleh dalam bentuk prototype. Seperti yang beberapa waktu 2 tahun lalu lolos PIMNAS dari jurusan Bahasa Indonesia, kolaborasi dengan Teknik Informatika, itu masih semacam prototype untuk men-scan bahasa-bahasa yang keliru gitu ya, atau yang salahnya gitu. Nah, teman-teman bahasa Inggris juga bisa berkolaborasi dengan teman dari Teknik Informatika untuk hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman bahasa Inggris di bidangnya gitu ya. Oke, dilanjutkan. Nah, ini adalah alur dari PKMKC. Ini idealnya ya. Dimulai dari riset. Riset itu bukan KC. Masuknya harus PKM penelitian. Tapi riset yang sudah dilakukan oleh orang lain, ini bisa jadi dasar untuk menentukan persoalan kebutuhan dan tantangan. Ini menjadi fase inspirasi teman-teman untuk membuat suatu ide atau gagasan. Kemudian inspirasi tersebut dibangun menjadi sebuah ide dan diimplementasikan menjadi sebuah karya. Dan ini mengarah ke komersialisasi ide dan gagasan teman-teman sampai akhirnya ada penyempurnaan karya. Makanya di dalam KC ini diperbolehkan masih dalam bentuk prototype, tidak harus selalu jadi, gitu ya. Lanjut. Nah, ini ya, bisa barang, bisa sistem, bisa jasa yang dikonstruksinya, tentunya ini berbasis dari persoalan kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitar, di lingkungan kita. Oke, dilanjutkan. Nah, ini bedanya.
Makanya tadi saya sampaikan, kalau yang mengarah ke riset itu lebih tepatnya bukan KC, tetapi PKMP gitu. Tapi juga jangan disamakan dengan T, si KC ini. Kenapa? Karena kalau PKMT itu produk generik dan khas mitra, makanya dia perlu mitra. Kalau KC tidak perlu, kecuali kita sudah ke hilirisasi gitu ya, KC yang kita buat. Gitu. Kalau PKMP itu seperti teman-teman menganalisis bagaimana sih model ini aplikasinya, bagaimana sih model ini bisa digunakan. Nah, itu lebih ke penelitian, bukan ke KC lagi gitu. Nah, kadang-kadang ini bisa jadi malproduk nih karena salah kamar di KC ini. Makanya saya berharap teman-teman bisa memahami setiap skema yang ada. P harus bagaimana, T harus bagaimana, M harus bagaimana, K harus bagaimana, KC harus bagaimana, dan seterusnya. Gitu ya, supaya tidak salah kamar dan tidak salah membuat proposal. Lanjut. Nah, ini gambaran yang lain untuk KC, ya. Dilewat saja. Bagaimana proposalnya? Nah, ini. Ya, proposalnya mirip dengan PKMT, tetapi di sini tidak perlu ada lampiran untuk kerjasama mitra. Ya, tidak diwajibkan di sini. Lanjut. PKMP. Nah, kalau PKMP ini lebih mengungkap kepada permasalahan ya. PKMP awalnya itu hanya satu, PKMP saja, tapi sekarang sudah sangat didiversifikasikan. PKMP yang fokus di eksakta, ya khusus untuk teman-teman yang eksak, dan juga PKMP yang berfokus pada sosial humaniora, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Gitu. Nah, inspirasinya bisa muncul dari mana saja untuk PKMP ini. Makanya sebenarnya program kreativitas mahasiswa ini sangat bermuara pada apa? Pada empati teman-teman mahasiswa. Mungkin teman-teman mahasiswa yang ngekos di daerah sekitaran Jalan Peta di Gunung Roai, itu setiap kali mau berangkat, yang pakai motor, lewat saja. Padahal kalau teman-teman perhatikan, di 4 perempatan yang mengarah ke Unsil, itu selalu ada topeng monyet. Tapi karena kita tidak empati, lewat ya lewat saja, lampu merah ya lampu merah saja. Tidak pernah kepikiran, kenapa hanya di lampu merah ini saja yang selalu ada. Tidak hanya di perempatan yang arah dari Peta, tidak hanya yang arah dari Unsil gitu ya. Itu hampir selalu ada topeng monyet di situ. Kenapa ya? Apakah memang hanya daerah itu yang tidak terlalu banyak disoroti, yang tidak terlalu banyak pembenahannya mungkin dan sebagainya. Itu bisa jadi bahan penelitian. Atau pernah mungkin teman-teman di musim penghujan pulang dari kampus, kenapa di depan Unsil selalu banjir? Itu bisa jadi bahan untuk penelitian. Gitu. Atau mungkin teman-teman tidak sengaja nih ke rumah makan pakai bahasa Inggris sih, tapi kok bahasa Inggrisnya nyeleneh gitu ya, nggak sesuai banget gitu ya. Teman-teman tahu pastilah, tahu banget bagaimana penulisannya, bagaimana mengucapkannya. Ini kok di menu makanannya aneh-aneh gitu ya. Mungkin bisa jadi ide untuk dilakukan penelitian, atau untuk ide-ide kreativitas mahasiswa yang lain, tidak hanya penelitian. Gitu. Risetnya ini bisa basic, bisa juga terapan, yang bisa berdampak dalam hal luarannya nanti ke masyarakat. Ya, lanjut. Nah, PKMP ini fokus pada penelitian terapan atau apply research sesuai dengan misinya yang lebih mengutamakan manfaat bagi masyarakat supaya penelitian yang sudah teman-teman lakukan itu bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi membuka juga peluang riset dasar
atau basic research. Tidak selalu harus apply research. Nah, ini ada dua, PKMPE dan PKMPSH. Kalau PE mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, blueprint, senyawa kimia aktif obat. Nah, itu untuk orang-orang eksak lah. Nah, bagian kita nih sosial humanioranya. Mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, atau ini era disruptif sekarang, di era pandemi seperti saat ini, semuanya kita belajar daring. Termasuk sekarang nih, daring. Seberapa efektif sih kita melakukan pembelajaran daring? Itu bisa masuk jadi penelitian sosial humaniora untuk bidang pendidikan. Gitu. Ya, lanjut. Ini salah satu inspirasi untuk membuat PKM penelitian. Banyak nih manfaatnya dupa. Ada yang digunakan untuk ibadah, ada yang hanya untuk macam-macam lah gitu ya. Bisa jadi inspirasi juga. Wanginya juga yang macam-macam, mungkin bisa dibuat aromaterapi atau apa. Itu ya. Hanya sekedar untuk inspirasi saja. Makanya di sini sangat perlu sekali empati terhadap sesuatu yang ada di lingkungan. Karena kalau tidak ada empati, ya nggak akan pernah kepikiran ada masalah. Seperti kita sedang jatuh cinta sama seseorang, karena orang itu, menurut kita ini ada masalah, kenapa ya dihubungin nggak jawab, di telepon juga nggak jawab, di WA nggak bales, kayaknya ada sesuatu masalah nih. Terus kita tanya kenapa, itu kan muncul karena ada empati kan, karena kita suka sama orang itu gitu. Nah ini juga sama, masalah juga akan terlihat, akan tampak kalau kita ada empati. Kalau tidak ada empati ya lebeng-lebeng aja, lurus-lurus aja, nggak akan terlihat ada masalahnya. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk dari proposal, sistematika proposal dari PKMP. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Bedakan tinjauan pustaka yang ada di PKM penelitian dengan PKMT dan KC. Walaupun sama-sama bab 2-nya adalah tinjauan pustaka, tapi fokusnya berbeda. Kalau di penelitian, fokus pada uraian ilmiah seputar inti persoalan. Dikenali melalui apa? State of the art. Ini harus jelas. State of the art-nya harus jelas, tidak kemana-mana gitu ya. Fokus pada uraian ilmiah yang menjadi inti persoalan Anda saja. Kadang-kadang kita membuatnya poin utamanya kelelap kemana gitu, justru Anda yang bahas adalah embel-embelnya yang lain. Nah, di sini juga sebetulnya tidak perlu teori-teori dasar, ini lebih ke aplikatif. Orang lain sudah melakukan begini dan begini, gitu ya. Lalu apa bedanya kita, penelitian kita dengan penelitian yang lain? Gitu. Jadi lebih ke bukan teori-teori dasarnya, gitu, tapi yang menunjang penelitian kita tentunya. Lanjut. Nah, kemudian proposal PKM GFK. Kenapa ini dilebih dahulukan sebelum AI dan GT? GFK ini adalah skema PKM yang baru sebenarnya, baru muncul tahun lalu, gitu ya. Jadi usulan 2018 ke 2019 dan 2019 ke 2020 kalau tidak salah. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mewadahi teman-teman yang lebih senang membuat kreativitas dalam hal video. Wah, ini bahasa Inggris nih ahlinya kayaknya, karena sering sekali saya lihat ada mata kuliah yang buat drama, ya, yang membuat apa gitu ya. Kayaknya ini cocok sekali untuk teman-teman di bahasa Inggris. Ada skenario-nya, nanti videonya dibuat lalu ditampilkan di YouTube gitu ya. Tapi, nah ini isunya yang harus diangkat adalah SDGs, korupsi, NKRI, narkoba, bencana alam, bahasa daerah. Nah, saya coba ceritakan ini sedikit tentang bahasa daerah. Di Kalimantan itu ada daerah Sampit namanya. Itu bahasa daerahnya sudah sangat tidak digunakan. Ya di kita juga sama lah. Orang sudah sangat terbiasa mungkin ya dengan menggunakan bahasa Indonesia.
di keseharian di kota Tasikmalaya. Bahkan tidak terlalu ini dengan bahasa Sunda. Nah, teman-teman di Kalimantan ini sangat ingin mengangkat bahasa daerahnya. Sampai lolos ke PIMNAS coba ini. Dan menjadi juara. Menjadi juara sampai dia ada di posisi 9. PIMNAS 2018. Termasuk dalam bahasa juga untuk teman bahasa Inggris ya, mungkin bisa dilihat kenapa ya bahasa Sunda sudah jarang sekali digunakan, bahkan di rumah-rumah tertentu gitu ya, yang mungkin ingin menanamkan anak-anaknya menggunakan bahasa Inggris sudah banyak sekali. Itu bisa jadi isu untuk mengangkat bahasa daerah gitu. Dibuatlah videonya, tapi memang ada aturan-aturannya. Ya, silakan dilanjut. Slide berikutnya. Untuk GFK ini ada aturannya juga. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Di sini belum sebelumnya. Tentang sistematika untuk yang GFK. Sistematika di GFK ini tidak terlalu banyak tulisannya. Makanya ini untuk teman-teman yang senang buat sesuatu yang lebih real daripada membuat tulisan gitu ya. Tapi perlu ada sinopsis konten maksimumnya 500 kata, dan ini harus ada tautan video YouTube-nya. Skenario naskah berdurasi maksimal 10 menit, dengan resolusinya minimal 480p, yang selanjutnya diunggah pada kanal YouTube Belmawa dan alamat tautan link. Konten YouTube dapat berubah video berisi gambar, foto, atau animasi, video klip, film pendek, musik, atau kombinasinya. Ini yang benar-benar senang membuat film kayaknya ya, yang senang-senang berkreativitas di bidang inilah gitu. Tidak terlalu suka menulis, tetapi bisa mengungkapkan idenya, gagasannya, pikirannya dalam bentuk video gitu ya. Karena kan teman-teman mahasiswa juga berbeda-beda. Ada yang senang nulis tapi kurang pandai dalam berpresentasi, misalkan ada yang senang membuat video gitu, wah kayak YouTuber gitu. Nah, inilah tempatnya gitu ya, tempat untuk teman-teman YouTuber lebih akademis di sini. Oke, dilanjut. Nah, apa sih isi dari Sustainable Development Goals? Di sini ada beberapa ya, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, banyak lah. Banyak yang bisa dijadikan ini, dan teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan prodi yang lain, jurusan yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini untuk RAB. Ya, RAB ini salah satu hal yang dianggap sederhana, tapi sebenarnya bisa jadi pointing utama. Kenapa? Karena kadang-kadang teman-teman membuat rancangan anggaran ini irasional. Entah itu irasional terlalu besar atau irasional terlalu sedikit. Nah, bagaimana sih ini membuat rancangan biayanya atau anggaran biayanya? Untuk PKMP, itu rasio dana operasional dan administrasi adalah 80 berbanding 20%. Jadi harus lebih banyak operasional ketimbang administrasi. Apalagi sekarang sudah paperless. Khusus untuk biaya perjalanan PKMP dihitung at cost. Misalkan perlu ke suatu lokasi untuk ambil data, itu juga dihitung at cost. Untuk PKMP yang berbasis aktivitas lapangan, biaya perjalanan disusun mengacu pada peraturan Menteri Keuangan. Teman-teman dalam menyusun RAB ini harus melihat SBM, standar biaya minimum. Ya. Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis online, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam PKMP adalah fee atau honorarium untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga, konsumsi, pembelian atau penyewaan komputer, dan sebagainya, kecuali memang wajib dibeli, tapi anggarannya pun tidak lebih dari 1,5. Termasuk peralatan gelas nih untuk di lab. Ya.
Oke, penyusunan penggandaan dan penjelidan proposal itu sudah tidak ada lagi kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan ada hard copy, kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan, perjalanan seminar luar kota. Lanjut. Nah, ini tipsnya ya, ATK hindari ATK, instrumen, mesin, kulkas dan sejenisnya, komputer, laptop, printer, kamera, biaya jurnal, seminar dan sebagainya. Ini dicantumkan di anggaran. Lanjut. Nah, ujung dari kegiatan PKM ini adalah PIMNAS. Wah, senang sekali teman-teman kalau bisa ikut PIMNAS. Karena PIMNAS itu adalah hajatnya teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, PTN maupun PTS. Dan teman-teman mahasiswa yang lolos PIMNAS ini sangat-sangat dimanjakan. Gitu ya. Banyak peluang juga ketika teman-teman sudah lolos PIMNAS. Tetapi tidak semudah itu kita bisa sampai ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya, ada prosesnya. Dimulai dari teman-teman membuat proposal yang penuh inspirasi, karsanya jelas, ide gagasannya juga sangat menarik, kreatif gitu ya. Kemudian masuk ke evaluasi daring tahap 1, lolos secara administrasi, PKM-nya sesuai bidangnya, tidak salah kamar, nilai kreativitasnya juga tinggi, lalu masuk ke evaluasi daring tahap 2. Nah, di sini baru ke kreativitas. Keunikan dari program yang teman-teman usulkan, kebermanfaatannya, ya, ini juga penting, gitu ya. Lanjut. Oke, ini dievaluasi daring tahap 1. Kriteria administrasi kalau sudah tidak sesuai itu tidak akan diperiksa gitu ya. Bidang kegiatannya sesuai atau tidak, makanya tadi saya singgung jangan sampai salah kamar, itu juga kalau tidak sesuai tidak akan diperiksa. Sudah dibuang walaupun mungkin isinya bagus, walaupun kreatif. Keterulangan kegiatan, tahun lalu itu sudah mengusulkan ini, tahun ini diusulkan lagi, itu juga tidak. Kemitraan khusus untuk yang PKM yang memerlukan mitra gitu ya, seperti PKMT dan PKMM. Lanjut. Ini di halaman sampul perlu teman-teman perhatikan supaya lolos, lewat saja, bisa dibaca, nanti materinya disaringkan saja karena waktunya juga terbatas. Lanjut. Ini di halaman pengesahan juga sama. Jangan sampai ada yang terlewat. Lihat rambu-rambu ini, ya sisanya seingat saya ini adalah hal-hal yang memang harus terpenuhi supaya minimalnya lolos administrasi terlebih dahulu. Ya, bagaimana PKMP, bagaimana PKMKC, dan bagaimana PKMK. Karena waktunya sudah mau habis ya, ini. Bagaimana moderator? Ya Ibu, sampai pukul 10.45 masih ada 3 menit lagi. Masih ada 3 menit lagi, kita lanjutkan sedikit saja sampai habisnya waktu ya. Slide berikutnya. Oke, ini juga masih sama. Lanjut. Di bagian usulan tidak boleh ada ini, jangan terlewat gitu ya. Lanjut. Lampiran-lampiran juga jangan lupa tanda tangan walaupun sederhana, jangan sampai di-scan. Lanjut. Surat pernyataan ketua tim juga jangan lupa. Lanjut. Mitra program khusus untuk yang memerlukan mitra seperti PKMM dan PKMT. Ya. Lanjut. Ini evaluasi daring tingkat 2-nya. Ini baru lebih ke kontennya, bagaimana sumber inspirasi, titik bidik kegiatan, level tantangan intelektualnya, keunikan dan kemanfaatan hasil. Ini penilainya fokus di sini. Lanjut. Nah, ini untuk Road to PIMNAS 2 ini sudah tahapan laporan kemajuan, bagaimana Monef, logbook, dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman sudah lolos didanai, artinya sudah
dapat pengumuman lolos didanai. Jangan lupa kegiatannya harus dilakukan. Logbooknya harus diisi. Jangan sampai logbook diisi pada saat mau monef eksternal. Justru pada saat setiap kegiatan. Dan fungsikan dengan baik dosen pendamping. Jadi jangan sampai Anda ke lapangan, dosen pendamping tidak tahu. Anda melakukan hal apa, kegiatan apa, dosen pendamping tidak tahu. Jadi fungsikan dengan baik, sehingga ada masukan atau apa itu benar-benar masuk di logbook. Nah, sehingga nanti buat laporan kemajuan jelas. Pada saat monef, laporan kemajuan, logbook, dan presentasi itu yang dinilai. Laporan akhir, PIMNAS, artikel ilmiah, laporan akhir, presentasi kelas, dan poster. Makanya untuk dapat juaranya pun ada 2 kategori, presentasi kelas dan poster. Tahun lalu kita sudah setingkat lebih maju, kita dapat juara favorit di kelas penelitian eksakta. Keren sekali teman-teman dari Paverta. Mudah-mudahan tahun yang akan datang teman-teman dari bahasa Inggris juga bisa mewakili ya untuk PIMNAS. Lanjut. Nah, udah selesai 10.45 ya. Ini bisa dibaca lagi nanti atau mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin rekan-rekan yang sebelumnya di PPKM dikenalkan 3 PKM saja, sekarang sudah lebih detail dan lebih banyak jenis-jenis PKM yang diketahuinya. Sangat luar biasa sekali. Dan tiba saatnya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk saat ini saya buka terlebih dahulu sesi pertama untuk 3 orang penanya, dan jika waktunya masih memungkinkan, maka akan saya buka sesi kedua. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama, kelas, dan angkatan di kolom komentar. Dan setelah saya persilahkan, silahkan sampaikan pertanyaannya, boleh di kolom komentar, ataupun melalui dengan mengaktifkan suara dan videonya, dan kameranya, mohon maaf. Dan mohon sampaikan pertanyaannya secara to the point. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali dengan menyebutkan terlebih dahulu nama, kelas, dan angkatannya di kolom komentar. Dan nanti ketika sudah dipersilahkan, silahkan sampaikan pertanyaannya boleh di kolom komentar atau dengan mengaktifkan suara dan kameranya. Baik Ibu, sambil menunggu yang bertanya mungkin ya, saya ingin bertanya, dari Universitas Siliwangi sendiri, apakah banyak mahasiswa yang go ke PIMNAS untuk seperti tahun kemarin, seperti itu? Oke, dari Universitas Siliwangi sendiri, saya sudah 3 kali mendampingi teman-teman yang lolos ke PIMNAS. Pertama kali yang lolos ke PIMNAS adalah, sekarang jurusannya non-formal ya, dulu PLS, itu perwakilan dari FKIP itu PIMNAS ke-29 yang dilaksanakan di IPB. Itu pertama kalinya kita dapat lolos PIMNAS. Gitu. PKM-nya itu bidang pengabdian kepada masyarakat. Mereka mengambil odong-odong membaca judulnya. Jadi mereka bawa odong-odong ke daerah Taman Sari. Dasarnya jelas sekali bahwa di daerah Taman Sari walaupun masuk ke kota Tasikmalaya, tetapi masih buta hurufnya itu masih nomor 1, masih tinggi gitu. Jadi memperkenalkan bagaimana sih supaya senang membaca gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman dari PLS ini melakukan pengabdian masyarakat dengan bawa odong-odong, bawa buku-buku bacaan gitu. Itu lolos. Kemudian PIMNAS yang kedua, tapi kita tidak dapat kategori apapun gitu ya. PIMNAS yang kedua itu PIMNAS ke-31 di UNY. PIMNAS ke-31 di UNY kita yang diwakili oleh ini, apa namanya, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia berkolaborasi dengan Teknik Informatika.
itu juga tidak dapat belum dapat kategori. Nah, yang terakhir kemarin Timnas ke-33 di Udayana. Oh, iya. Nah, di Udayana kita dapat kategori favorit di kategori penelitian eksakta. Nah, kita sekelasnya tuh sama IPB, sama UGM. Mereka yang bersaing sih untuk 1, 2, 3-nya gitu ya. Iya. Kita dapatnya favorit. Ya itu sudah selangkah lebih maju menurut saya. Iya, Teman-teman mahasiswa ini sebenarnya sangat bagus-bagus sekali ya, punya antusiasme yang tinggi, kreativitasnya juga tinggi. Tinggal kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk bisa mengembangkan itu gitu. Ya ternyata luar biasa sekali ya, dari universitas ini sudah luar biasa sekali. Ya, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman bahasa Inggris. Ternyata luar biasa sekali Universitas Siluang itu sudah bersaing dengan IPB, dengan kampus-kampus yang sudah ternama ya Bu. Luar biasa. Betul, sudah bisa bersaing. Nah, sekarang tinggal kita mau atau tidaknya sih sebetulnya. Iya, betul sekali, Bu. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Ini belum ada ya, belum kepikiran ya. Ini pesertanya teman-teman tingkat 1 atau tingkat 1 dan tingkat 2. Atau dari mana ini? Pesertanya tingkat 1 dan tingkat 2 dari pendidikan bahasa Inggris. Oh iya, sudah ada Ibu. Baik, Muhammad Iqbal dari kelas B angkatan 2018, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, boleh dengan mengaktifkan mikrofon dan kameranya, atau boleh melalui kolom chat. Kami persilahkan, Iqbal. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Iqbal Sidki dari kelas B angkatan 2012. Ya. Jadi Ibu, ini kelompok kami itu sudah, insya Allah ya, sudah memiliki konsep. Namun agak keluar gitu dari jurusan gitu, luar bahasa Inggris kayak gitu. Nah, konsep atau ide dari kami itu adalah sepeda listrik gitu Bu. Nah, kenapa kami kepikiran untuk mengajukan yang membuat produk ini? Ya, pertama karena kami melihat gitu potensi yang baik untuk sepeda listrik tersebut. Selanjutnya, komponen pendukung juga tersedia di pasar, sehingga untuk melakukan perakitannya itu juga insya Allah tidak terlalu sulit gitu. Selanjutnya juga kan belakangan ini ada gitu ya info atau ya berita yang beredar bahwa pemerintah itu menarik pajak dari sepeda. Nah, sebenarnya itu bukan seperti itu. Berdasarkan yang kami artikel yang kami baca, pemerintah itu bukan ingin menarik pajak, tapi justru ingin membuat regulasi tentang penggunaan sepeda atau sepeda listrik tersebut, dan juga ingin membangun fasilitas pendukung untuk sepeda atau sepeda listrik tersebut. Nah, selanjutnya juga kami juga ingin mengurangi emisi atau polusi udara di lingkungan kita. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu apakah bisa gitu ya untuk diajukan oleh kami? Ini kan mahasiswa bahasa Inggris gitu, tapi ingin mengajukan PKM tentang sepeda listrik. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga Ibu satu lagi untuk membuat untuk make sure gitu ya. Ini tuh termasuk PKM atau PKM sih, karena kami takut gitu salah kamar, takutnya kami mengiranya ini PKM K tapi ternyata malah masuk ke PKM K. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Iqbal yang sudah melontarkan pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi mungkin ya Ibu. Pertanyaan dari Iqbal yang pertama, Iqbal merupakan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, apakah mungkin kalau PKM-nya terkait dengan sepeda listrik? Pertanyaan keduanya, kalau diklasifikasikan itu masuknya ke PKM jenis apa? Kami persilahkan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu untuk menjawab pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih moderator dan juga Iqbal yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama,
Kalau teman-teman kelompok Iqbal ini fokus ke analisis datanya, misalkan seberapa efektif penggunaan sepeda listrik atau apa aja, lebih ke mengarah ke data, itu masuknya PKMP. Dan itu tidak relevan dengan bidang keilmuannya, gitu, kurang relevan. Kemudian kalau misalkan lebih ke mengkonstruk, mau membuat sepeda listrik, tapi sepeda listriknya ini idenya lain daripada yang lain, itu bisa masuk KC. Gitu, masuknya KC. Tapi boleh menggunakan bahasa Inggris dari teman-teman bahasa Inggris, tapi harus kolaborasi dengan yang lain. Misal pendidikan fisika, rada nyambung kan, kelistrikannya ada, apalagi tadi bicaranya tentang polusi udara dan sebagainya. Teknik gitu, bisa dengan teknik elektro mungkin. Jadi tidak bisa sendiri, sehingga di sini juga PKM itu mewadahi dan memfasilitasi teman-teman untuk berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Tidak terpaku pada bidang ilmu sendiri. Karena kadang-kadang kita merasa kalau bidang ilmu kita itu yang paling segalanya. Padahal kalau kita berkolaborasi dengan yang lain, itu akan lebih kebermanfaatannya dan juga ini akan lebih kuat. Gitu. Filosofinya ya kita juga tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Harus ada dari yang lain yang ahli-ahlinya. Kalau menurut saya begitu. Kalau masuk ke penelitian tidak relevan. Itu tidak masuk, tidak bisa. Karena harus sesuai dengan bidang ilmu. Tapi kalau KC boleh, idenya sudah bagus. Tapi Iqbal harus kolaborasi dengan yang lain. Dari teman-teman fisika misalkan, teknik, boleh. Seperti yang kemarin dari bahasa Indonesia yang lolos PIMNAS beberapa tahun yang lalu itu, ide kontennya, ide permasalahannya bermula dari jurusan bahasa Indonesia. Oh ini ada masalah nih dalam hal tata bahasa, dalam hal istilah-istilah yang keliru, pokoknya kesalahan di dalam bahasa Indonesia lah. Tetapi untuk membuatnya itu jadi nyata gitu, untuk ada proses scanning dan segala macamnya tidak bisa oleh bahasa Indonesia. Yang bisa membuatnya adalah teknik informatika. Jadi dia berkolaborasi dengan teman di teknik informatika. Gitu ya. Jadi tidak bisa ini sendiri. Itu kemarin itu yang dari bahasa Indonesia KC. Skemanya. Karsa Cipta. Begitu barangkali Iqbal. Ya baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Barangkali dari teman-teman yang lain atau bahkan Iqbal mungkin kami persilakan. Kami ingatkan lagi bagi yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama, kelas dan angkatannya terlebih dahulu. Silahkan menyampaikan. Ya Iqbal, apakah mau bertanya? Ya, satu lagi Ibu, misalkan nih kalau kelompok kami itu fokusnya atau condongnya ke profit gitu. Nah, apakah masuk ke PKMK atau tetap saja PKMKC Ibu? Oh, kalau teman-teman misalkan jadi produk jasa gitu ya, sepeda listrik disewakan gitu ya, konsepnya gitu. Tapi ini atau Bu bagaimana? lebih... Kalau konsepnya disewakan ya itu PKMK. Oh, tapi Ibu kalau ya. membuat Tapi kalau KC, Ibu. misalkan KC, masih KC karena belum terhilirisasi, tapi nanti di hasil produk ini bisa dijual itu lain lagi gitu. Orientasinya memang bisa diorientasikan ke profit, tapi kalau KC masih dalam tahapan pembuatan, belum ke menghasilkan sesuatu gitu. Beda dengan misalkan Iqbal ini membuat membuat sepeda listrik, tapi si sepeda listriknya ini dibuat untuk disewakan di sekitaran kampus misalkan. Dulu Unsil mungkin masih belum terlalu perlu ya. Ketika saya kuliah di UGM,
biasanya di setiap stasiun di fakultas itu kan ada sepeda kampus. Nah, untuk mobile kita selama di kampus gitu ya, dari stasiun satu ke stasiun yang lainnya. Nah, kalau misalkan Iqbal punya ide seperti itu, terus diterapkan di Unsil, tapi dengan konsep sewa, nah itu masuknya PKM kewirausahaan. Tapi kalau misalkan hanya berorientasi, oh nanti nih kira-kira bisa dijual nih, tapi setelah produk itu jadi, sekarang ini masih dalam bentuk pembuatan sepeda listriknya, itu masih PKM-KC, belum PKM kewirausahaan. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya dari ada yang ingin bertanya, maksudnya ada Amelia Fitriani dari kelas B angkatan 2018. Kami persilakan kepada Amel untuk melontarkan. Ya, mangga silakan. Oh iya, sudah ada di kolom chat. Amelia Fitriani dari kelas D angkatan 2018. Iya. Ibu izin bertanya bagaimana menumbuhkan kembali semangat ketika pembuatan proposal merasa malas untuk mengerjakan, apalagi jika kuliah sudah mulai kembali dengan tugas yang banyak, bagaimana? Menumbuhkan semangat katanya Ibu. Mangga Ibu, kami silakan untuk menjawabnya. Wah, ini pertanyaannya sesuatu ya. Semangat itu sebetulnya tergantung niat. Betul sekali. Jangankan Amel. Saya juga sama Mel masalahnya. Jadi kalau lagi semangat-semangat nih bikin artikel, bisa lupa segalanya. Bisa lupa makan, lupa tidur gitu ya. Lupa istirahat. Tapi udah tengah-tengah jadi gitu ya. Kok males gitu ya. Males dengan semangatnya itu lebih lama malesnya daripada semangatnya. Bagaimana menumbuhkannya? Itu kembalikan lagi Mel ke niatnya. Ke niat kita. Kalau misalkan kita punya niatan yang baik, ya itu harus jadi motivasi. Bahwa ini kita kerjakan ini bukan karena paksaan, tapi kita kerjakan dengan sesuka hati. Makanya saya menyarankan nih, ini berlaku untuk semuanya. Mau penelitian, nanti deskripsi, sama nih, skripsi juga sama nih, godaannya nanti deskripsi besar banget gitu ya. Bukan masalah IPK nanti yang cepat duluan selesai itu, deskripsi. Tapi masalah niatnya. Gitu. Godaan tingkat akhir itu lebih besar daripada godaan saat Anda kuliah. Percaya atau tidak, sama dengan membuat proposal PKM ini. Ketika semangat-semangatnya, ya kerjakan aja. Makanya jangan pernah ditunda. Itu Mel, jangan pernah ditunda. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan. Jangan besok Nah, itu sudah mulai menurun nih ininya sih semangatnya. Motivasi terus diri kita. Bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan pernah ditunda. Satu lagi yang harus jadi motivasi, manfaatkan benar-benar posisi pada saat menjadi mahasiswa. Setelah menjadi mahasiswa tidak akan pernah ada lagi yang namanya PKM. Di S2, di S3 itu tidak ada program kreativitas mahasiswa. Khusus untuk teman-teman S1 dan D3, diploma ya, vokasi. Kemudian yang berikutnya, program kreativitas mahasiswa ini adalah salah satu ajang teman-teman sebetulnya untuk mengeksplor diri sendiri. Mengeksplor diri sendiri sejauh mana sih kita bisanya. Terus aja tumbuhkan semangatnya. Ini juga jadi ajang untuk berkarya gitu ya, untuk berkarya nanti pada akhirnya. Banyak juga perusahaan nih, terutama perusahaan-perusahaan yang alumni-alumninya dari perguruan tinggi ternama, taruhlah ITB gitu ya, banyak yang mensyaratkan kalau misalkan sudah PIMNAS, pelamarnya itu sudah buktikan dengan bukti keikutsertaan PIMNAS, nggak usah interview, langsung masuk kerja. Karena PKM ini sebenarnya melatih 3 kemampuan, sainsnya ya, atau basic
basic kitanya, sains pendidikan kitanya ada. Kemudian di sini manajemen waktu. Nggak bisa kita, kalau yang tidak bisa mengatur waktu, ini menyelesaikan PKM-nya, bisa juga menyelesaikan studinya. Banyak yang memberikan reward yang lolos PIMNAS tidak perlu ujian skripsi, ada di universitas-universitas tertentu gitu ya. Mungkin di kita memang belum gitu, tapi jadi motivasi tersendiri. Yang pastinya terus-terus saja dimotivasi dirinya supaya semangatnya tidak luntur. Teguhkan niatnya. Gitu. Oh iya, niat saya itu adalah ini. Benar-benar pada saat posisi S1 ini benar-benar harus dimanfaatkan. Pada saat masih mahasiswa ini benar-benar harus dimanfaatkan. Apalagi nanti setelah teman-teman lulus, itu kan ada pendamping ijazah. Ya, apa sih yang sudah teman-teman lakukan di selama masih menjadi mahasiswa? Ini sering saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa di mana saja, bahwa selama teman-teman kuliah, itu bukan IPK yang menjadi sasaran utama. Bukan IPK, sekali lagi. IPK itu bukan jadi patokan utama. Ketika teman-teman lulus, pulang ke mana ya, ke Cikalong misalkan, ke Cipatujah, apakah ditanya IPK-nya berapa? Enggak. Tapi begitu lulus kembali lagi ke kampung halaman, jadi Pak RT, jadi kepala dusun, apa yang dilihat? Karena Anda mahasiswa, pernah menjadi mahasiswa. Tapi apakah itu didapat di bangku kuliah? Ketika Anda duduk di kelas, kan tidak. Tapi ketika berorganisasi, Anda ikut kegiatan ini itu, nah dapatlah itu. Jadi IPK bukan segala-galanya. Banyak juga yang memang IPK-nya tidak terlalu ini, malah lebih sukses. Jadi saya ingatkan untuk meningkatkan motivasinya lagi, membangkitkan motivasinya, niatnya harus betul, ya. Itu saja mungkin. Ya, baik, terima kasih Ibu. Semoga ini juga bisa memotivasi untuk rekan-rekan semua, harus pintar-pintar memotivasi diri mungkin ya Ibu ya, untuk menyelesaikan PKM itu. Betul. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi Ibu, pertanyaan dari Sri Nanda Nurzakia kelas C 2019. Izin bertanya, kami sebagai mahasiswa pendidikan meminta tips kepada Ibu bagaimana agar mendapatkan ide yang relevan dan bagus untuk dijadikan bahan PKM. Kami persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan jawabannya. Oke. Ya, terima kasih untuk Nanda pertanyaannya. Sebenarnya kuncinya satu, empati. Kuncinya adalah satu, empati. Saya ulangi kembali, karena kalau kita tidak empati pada sesuatu, tampak semuanya baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah. Coba kalau sekarang teman-teman bisa berempati di bidang pendidikan nih, era pandemi, banyak sekali problematikanya. Tapi karena kita kurang empatinya, ya biasa saja kan, nggak ada masalah rasanya. Padahal kalau berbicara pendidikan di kondisi sekarang ini, semua harus daring. Sudah siapkah kita semua dengan daring? Bagaimana yang di pelosok-pelosok, itu ide. Itu inspirasi. Oh, atau ada berita muncul. Karena tidak bisa daring, guru di pedalaman terpencil harus datang ke rumah siswa masing-masing, didatengin gitu. Atau selama ini ada guru-guru yang membelikan soal untuk ujian ke rumah masing-masing. Itu kan jadi problematika tersendiri kan, masalah juga. Itu bisa memunculkan inspirasi. Tapi kalau kita dengar beritanya, asik lagi makan nih, ada berita nonton TV gitu. Ternyata ada berita itu, asik aja makan. Karena tidak ada empati, ya tidak akan jadi masalah. Saya sendiri nih, padahal saya tidak terlalu interest sebetulnya dengan itu, karena sudah kadung masuk ke mikro ya. Tapi melihat ini, begitu masuk era minggu pertama untuk pembelajaran daring di kampus, saya sudah buat semacam
apa namanya pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman mahasiswa, bagaimana sih enaknya, kekurangannya, kelebihannya, terus selama pembelajaran daring ini, apakah mau dilanjutkan dan seterusnya kalau setelah selesai pandemik dan sebagainya. Gitu, ya. Nah, terus inspirasinya bisa muncul dari mana? Yaitu dari empati. Kalau tidak ada empati, ya tidak akan ada inspirasi. Jadi hal-hal yang kecil yang bisa kita lihat, yang sering kita lihat, kalau ada empati bisa jadi satu inspirasi. Ada tamu nih, terganggu ya sebentar lagi. Gitu ya. Bisa jadi inspirasi hal-hal yang kecil, tapi perlu empati, bukan itu. Nah, kemudian tips yang kedua adalah ikro, baca. Ingat ya, baca ini bukan sekedar membaca buku. Ikro, makanya kenapa ya ikro bismi rabbikal ladzi khalaq itu, ikro bacanya itu lingkungan sekitar. Jadi muncul masalah, oh ya, kalau masalah kan namanya kesenjangan, apa yang kita harapkan begini, kok hasilnya begini, itu kan sudah jadi masalah. Nah, kalau kita tidak pandai membaca lingkungan, kalau kita tidak sering membaca lingkungan, tidak akan pernah terpikirkan bahwa itu adalah masalah. Gitu ya. Jadi dua tipsnya nih, empati dan juga ikro. Membaca ya, ikro. Di sini baca, oh iya nih. Pernah nggak teman-teman merasakan ketika pembelajaran online menjadi inspirasi, mungkin ada juga mau meneliti. Ketika pembelajaran offline, kalau Pak Fuad nanya nih mata kuliah apa gitu ya di Pak Fuad, ada yang mau bertanya, diam semuanya. Ada yang mau memberikan pendapat gitu ya, diam juga. Tapi begitu pembelajaran online, semua mengemukakan pendapat, semua bertanya. Nah, di sini ada satu permasalahan. Itu masalah loh kalau kalian empati. Apa ya? Jangan-jangan psikologinya. Jangan-jangan, sebentar ya. Itu. Keluar. Nah, sebentar ya. Ini ada gangguan nih. Nah, jangan-jangan ada permasalahan nih, mungkin bisa ditanya nih, mungkin pada saat online karena tidak bertatap muka langsung nih kan bisa ditutup nih videonya, kameranya, webcamnya bisa ditutup. Lebih berani lagi, tapi ketika bertatap muka, lihat Pak Fuad aja udah sungkan, udah enggan gitu ya. Lihat Bu Vera sudah agak malu-malu untuk bertanyanya gitu. Mungkin itu bisa jadi bahan juga untuk penelitian. Kok bisa seperti itu? Atau nih, pendidikan juga, teman-teman mahasiswa sekalian. PSBB. Ini era pandemik nih, wah, in banget nih. Tidak kehilangan ide sebenarnya untuk teman-teman pendidikan. Kok bisa kita sudah dikasih PSBB nih, termasuk saya yang bandel nih. Wah, masih keluyuran, masih kemana-mana. Berarti apa? Education-nya masih kurang. Pemahamannya juga masih kurang. Itu bisa diteliti nih. Seberapa tinggi sih pemahaman orang-orang terhadap pandemik ini gitu. Bisa jadi penelitian juga. Atau teman-teman mau lebih ke arah kewirausahaan, bikin face shield mungkin sekarang ini, masker yang bagaimana gitu ya, banyak idenya. Pendidikan bahasa Inggris ya, contohnya tadi kalau mau direlevankan dengan bahasa Inggris, boleh saja temanya itu tadi tema besarnya, tapi skupnya di lingkungan bahasa Inggris. Ini jadi trouble juga nih, bagaimana teman-teman mengajarkan cara pelafalan, pronunciation-nya bagus atau enggak, ketika belajar daring. Masalah juga nih memberikan pembelajaran bahasa Inggris ke teman-teman SMP, SMA gitu ya. Tapi pelafalannya nggak dapet, jadi mereka hanya ngisi aja gitu ya. Misalkan gitu. Itu kan jadi satu trouble lagi, bisa juga diteliti oleh teman-teman bahasa Inggris.
gitu. Selain tadi tuh di rumah makan banyak banyak bahasa Inggris yang tidak karu-karuan juga kan, itu bisa diteliti juga gitu. Ya, atau bisa memberikan solusi KC-nya misalkan apa, banyak lah. Ya, tips dan triknya 2 saja. Empati dan ikro. Ikro lingkungan, bukan ikro buku saja. Selain ikro lingkungan ya baca buku tentunya. Makanya kan surat pertama yaitu ya ikro. Bismirobikaladikholak. Gitu ya. Itu saja ya, Nanda. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah memberikan jawabannya. Jawaban-jawaban yang begitu jelas dan luar biasa, sangat bisa dipahami. Dan teman-teman mohon maaf tidak bisa dilanjutkan sesi tanya jawab ke sesi kedua dikarenakan keterbatasan waktu. Karena ya, jadi di sini hanya membuka satu sesi saja untuk tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa nanti dilontarkan baik itu ke tim Pokjanya atau nanti kalau tidak ada dosen pembimbingnya, boleh juga seperti itu. Dan baik, dari workshop PKM kali ini saya mendapatkan kesimpulan bahwasannya PKM itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada PKMP, yaitu penelitian, mengungkap bukti saintifik atas tradisi atau informasi baru. Kemudian ada juga PKMK atau kewirausahaan dengan inti kegiatan produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Kemudian ada PKMM atau pengabdian kepada masyarakat. Ada juga PKMT, penerapan teknologi, memberikan solusi iptek dengan berorientasi profit. Ada juga PKMKC, yaitu Karsa Cipta, karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Ada PKMAI, artikel ilmiah, hasil kegiatan akademik mahasiswa. Ada juga PKMGT, gagasan tertulis, yaitu karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Dan satu lagi ada PKMGFK, gagasan futuristik konstruktif. Itu seperti isu Sustainable Development Goals dan isu nasional. Dan ternyata bahasa Inggris itu sangat luas, bisa masuk ke GSK, bisa masuk ke KMM, dan masih banyak lagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua untuk bergerak dalam PKM. Baik Ibu, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Sedikit saja mungkin dari saya terakhir ya. Ya, Ibu. Untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, terus berkarya dalam kondisi apapun, karena karya kita itulah yang dikenal sampai kapanpun, terutama tulisan-tulisan kita. Itu yang dikenang kita saat sudah tiada nantinya adalah karya-karya kita. Maka torehkanlah karya-karya yang positif mulai saat ini dan seterusnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali beraktivitas seperti semula. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi pemaparan materi dan tanya jawab sudah selesai dengan baik. Kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru dari pemateri kita mengenai program kreativitas mahasiswa, dan tentunya tadi banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan, tidak hanya ilmu baru tapi inspirasi tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vita yang sudah berkenan menjadi pemateri kita kali ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada jajaran dosen pendidikan bahasa Inggris yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah workshop kita hari ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang telah antusias menyimak dan bertanya. Semoga itu semua menjadi pemacu bagi kita semua untuk bergerak dan membuat produk PKM. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini dengan lancar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Sandra Amelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Sandra. Terima kasih juga kepada Ibu Vita Mailani.
Bagaimana teman-teman mahasiswa, masih pada semangat ya setelah dapat ilmu dari nilai SPDN? Alhamdulillah, dari awal sampai saya workshop PKMS 20 pada hari ini nah ini pada peserta kita berpartisipasi dalam ini, kepada Bapak Dr. Dian Kardian MPD yang telah terima kasih pada kali ini sebagai materi dalam acara ini dan juga kepada teman-teman panitia yang telah mengadakan acara ini dengan baik dan lancar. Saya Mutiara Putri Aulia memohon maaf apabila kesalahan selama saya memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.